Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi adik-adik mahasiswa. Bang RS kembali lagi untuk menjelaskan lebih jauh lagi apa statistik itu. Pada meeting sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan klasifikasi jenis data menurut sifat. Jadi di sini saya contohkan, misalkan saya punya tabel seperti ini, jadi ada 4 orang. Di sini ada field nomor, nama, gender, degree of education, temperatur, dan berat. Artinya di sini gender atau seks ini ada 2 macam, male dan female. Berarti ini merupakan skala nominal karena di sini laki-laki perempuan hanya kita bedakan. Kemudian ordinal di sini ada tingkat pendidikan atau kualifikasi. Di sini ada SD, TK, SMP, SMA. Ya. Kemudian temperatur masing-masing orang ini. Ini temperatur badannya. Kemudian rasio. Ini contohnya adalah berat badan mereka. Oke, ini sebagai ilustrasi awal gitu ya. Selanjut dulu. Nah, berikutnya klasifikasi jenis data menurut sumber itu ada 2 macam. Yang pertama data primer atau primary data. Ini data yang kita peroleh dari pengamatan atau pencatatan langsung. Misalkan kita melakukan pengukuran di lab. Misalkan kita ingin mencari tegangan output dari suatu sistem rangkaian. Ini kita ukur berkali-kali, kita catat. Itu berarti bentuk data primer. Atau kita misalkan menyebarkan kuesioner atau melakukan observasi atau wawancara kepada responden, ini sebagai data primer. Nah, data sekunder itu apa? Atau secondary data itu kita peroleh dari pencatatan orang lain atau pihak lain. Misalkan kita mengambil data dari koran atau data dari Badan Pusat Statistik atau dari BMKG dan seterusnya, sumber-sumber data yang lain. Artinya di sini kita hanya menggunakan data orang lain. Ini yang kita sebut sebagai secondary data. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, menurut cara pengumpulan, ini ada 2 macam, namanya sensus yang pertama. Ini berarti kita mencatat semua populasi dan mengamati semua populasi. Misalkan kita mentelaah penduduk Surabaya, ini berarti semua penduduk Surabaya ini kita catat. Seperti sensus ekonomi, sensus pertanian atau sensus penduduk, ini berarti kan kita catat semua. Yang kedua, penyampelan atau sampling. Di sini kita mengambil sebagian dari populasi. Untuk kita ambil statistiknya, kita olah, kemudian bisa kita simpulkan juga. Oke ya, jadi ada 2 macam, sensus dan sampling. Nah, ada beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah random sampling atau penyampelan random. Yang kedua adalah non-random sampling atau penyampelan tak random. Nah, random sampling ini ada beberapa macam. Jadi kalau saya bagi ada 4 poin, ini bisa ada ada turunannya ya. Ini yang pokok-pokok saja. Simple random sampling, contohnya bagaimana? Contohnya misalkan tadi kita mengamati penduduk Surabaya sebagai objek telaah. Ketika kita menetapkan sampel itu dengan metode simple random sampling, maka di sini kita urutkan semua warga di penduduk Surabaya. Katakanlah 1 sampai 10 juta gitu ya. Di sini kita ambil sampel katakanlah 10%. Ini kita ambil secara acak. Kita lakukan pengacakan pakai komputer atau mungkin pakai, kalau konvensional sudah jarang kita lakukan ya, pakai kocokan gitu kan nggak mungkin. Kalau misalkan jumlahnya 10 juta itu kita kocok, berapa besar itu tabungnya gitu ya. Artinya di sini kita bisa pakai komputer. Nah, dari objek atau objek telaah yang terpilih tadi ya, baru kita ambil datanya. Itu yang namanya simple random sampling. Kemudian stratified random sampling. Kapan kita lakukan? Ketika kita ingin mengetahui karakteristik dari masing-masing strata. Misalkan di sini ada strata sosial, misalkan di sini ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi atas misalnya gitu ya.
Artinya di sini kita membagi menjadi 3 strata, kemudian masing-masing strata itu bisa kita ambil sampling secara random. Dari situ kita akan bisa membandingkan atau menganalisis karakteristik dari masing-masing strata. Jadi sebetulnya tergantung tujuannya. Ketika kita ingin melihat beberapa karakteristik dari beberapa strata, maka kita pilihlah stratified, ya. Karena di sini sudah jelas kita membuat segmentasi. Kemudian yang ketiga, cluster random sampling. Nah, cluster random sampling ini biasanya asumsi kita adalah dalam sebuah populasi ini ada beberapa cluster di mana masing-masing cluster ini mempunyai karakteristik yang sama. Ketika masing-masing cluster ini mempunyai karakteristik yang sama, maka kita cukup mengambil secara random dari beberapa cluster tadi. Ya, misalkan tadi kita mengamati penduduk Surabaya, itu berarti kita katakanlah masing-masing klaster asumsinya sama, artinya per kecamatan itu sama karakteristiknya, maka kita bisa mengambil satu kecamatan tertentu, misalkan kecamatan Sawahan. Oke, dari kecamatan Sawahan pun kita bisa mengambil satu, mengklasterkan lagi ketika kita punya asumsi bahwa masing-masing klaster dalam kecamatan Sawahan ini punya karakteristik sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah systematic random sampling. Di sini contohnya misalkan dalam proses produksi. Bagian quality control itu bisa biasanya melakukan pengukuran atau mengambil sampel dari titik ke titik, artinya dalam setiap 1 jam sekali mengambil karakteristik dari masing-masing proses produksi. Gitu ya. Nah, kita katakan ambil 30 untuk jam 00 misalnya. Kemudian ambil 30 lagi pada saat jam 01, 02 dan seterusnya. Berarti ini secara sistematik kita mengambil sampel setiap 1 jam. Itu berarti kita maksudnya dalam ranah waktu ya. Dalam ranah spasial juga demikian. Misalkan kita mempunyai jalan raya. Jalan raya ini misalkan jalan raya Dendles ya, dari Anyer sampai Panarukan. Di sini saya akan mengambil sampel secara random, secara sistematis ya. Setiap 10 km misalnya. 10 km itu saya amati karakteristiknya. 10 km ini saya amati, misalkan kita melihat sebetulnya dalam 10 km itu berapa yang lubang misalnya, berapa jalan yang lubang, ada berapa lubang yang dalamnya sekian, artinya tergantung apa yang kita teliti gitu ya. Nah, artinya setiap 10 km ini kita ambil sampel. Ini yang namanya sistematik, tapi dia dalam ranah spasial. Nah, yang kedua ini non-random sampling. Ini contohnya berarti kita nggak random, berarti ini memilih ya istilahnya. Seperti convenient sampling, artinya apa? Kita mengambil sampel sesuai kenyamanan kita. Contohnya begini, misalkan kita melakukan riset, ternyata mendadak ada kerusuhan misalkan dalam satu kota. Jadi sebetulnya kita katakanlah mengamati penduduk di Surabaya, oke lah yang paling gampang Surabaya. Kemudian ternyata sebagian rusuh, maka kita harus memilih sampling di mana kondisi nyaman. Karena kalau kondisi rusuh kita ngambil sampel dan yang terkait dengan misalkan kita samplingnya di jalanan, itu kan berbahaya sekali. Makanya kita mengambil sampel yang membuat kita nyaman. Artinya, daerah ini misalkan kecamatan mana Sukolilo, ini aman, makanya kita ambil. Ini asumsinya bahwa karakteristik masing-masing kecamatan ini juga sama gitu ya. Itu ya. Kemudian snowball sampling. Snowball ini bola salju ya, berarti artinya bola salju itu begini. Ambil contoh paling mudah begini. Saya ingin meneliti terkait dengan karakteristik orang-orang yang terkena HIV gitu ya. Artinya tidak ada orang yang terkena HIV itu ngaku-ngaku dan bangga gitu ya. Artinya bisa jadi kita nggak punya data.
populasinya berapa sih yang kena HIV gitu ya. Artinya ketika kita mempunyai satu responden yang terkena HIV, kita bisa melakukan probing atau penggalian data. Di situ banyak yang bisa kita tanyakan ya, secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, setelah itu kita bisa menanyakan ke responden pertama ini. Anda kenal nggak dengan orang yang terkena HIV yang lain? Nah, mungkin dia punya informasi lagi. Ini namanya snowball sampling ya. Kita tidak tahu jumlah populasinya. Nah, mungkin nggak, misalkan kita hanya punya satu responden saja, apakah mewakili? Bisa kita anggap mewakili. Ketika kita susah untuk mencari responden, itu bisa kita probing lebih jauh dari satu responden itu, kita gali semua karakteristik yang ada, kemudian keluhan apa dan seterusnya. Jadi apa yang menjadi topik riset kita itu ya. Artinya apa? Jadi kita tidak semua ya, tidak semua populasi itu bisa kita ketahui gitu ya. Ada yang tak terhingga, ada yang berhingga, tapi kita tidak tahu berapa. Oke, lanjut. Nah, sekarang penyajian data. Ini yang paling mudah. Jadi ini mungkin yang gampang kita cerna itu kan ada tabel, ada grafik gitu ya. Ada tabel satu arah atau arah tunggal atau one way table, atau tabel arah majemuk atau multi way table. Ini ada two way table atau three way table. Juga ada grafik batang. Kapan kita pakai grafik batang? Misalkan kita mengukur data skala nominal, cukup grafik batang. Kalau grafik garis atau line chart untuk apa? Line chart ini misalkan kita ingin melihat karakteristik harga saham misalkan, atau karakteristik dari curah hujan di Surabaya. Artinya mungkin lebih mudah kita akan melihat trennya naik apa turun. Kalau pakai batang itu boleh saja, tapi yang paling tepat pakai grafik garis. Pie chart atau grafik lingkaran ini biasanya juga skala nominal ya. Hasil hitung, hasil hitung. Di sini misalkan pekerjaan orang Surabaya itu misalkan swasta sekian persen, PNS sekian persen. Nah, itu. Ini lebih mudah dimengerti pie chart ya. Nah, nanti kapan kita pakai pie chart, kapan pakai diagram batang? Jadi kalau pie chart itu nggak bisa kita buat tumpuk-tumpuk atau majemuk ya, jadi kompleks. Tapi kalau batang itu bisa, misalkan ada 3 legend ya, misalkan di sini perempuan dan laki-laki. Kemudian dari sisi pekerjaan, berarti di sini ada dua gender ya, dua gender. Kemudian di sini ada profesi. Nah, tapi kalau grafik lingkaran atau pie chart kita nggak bisa. Biasanya kan cuma satu saja, satu topik, misalkan gender. Nah, gender misalkan laki-laki, perempuan sekian, atau mungkin pekerjaan. Nggak bisa kita gabung seperti diagram batang. Oke, kemudian diagram pencar atau scatter diagram. Ini ketika kita mengamati 2 variabel X dan Y, itu bisa kita anggap sebagai scatter diagram. Karena kita nanti lebih jauh lagi akan melihat pola hubungan antara 2 variabel tersebut. Dan untuk saat ini mungkin tidak hanya tabel dan grafik ya, penyajian data itu biasanya dalam bentuk gambar-gambar, kemudian kita sajikan angka-angkanya supaya lebih menarik masyarakat. Ya, dan supaya bisa mudah dipahami ya. Saya lanjutkan. Ini contoh tabel ya. Jadi kalau kita bicara one way atau ini ya, one way itu berarti katakanlah saya punya atau meneliti tentang bahan bakar, ini ada 3 macam, solar, premium, pertamax. Two way misalkan di sini berarti ada 2 arah. Kita melihat kecepatan dan merek. Kecepatan X, kecepatan Y. Di sini ada 3 merek ABC. Nah, di sini kita mengamati. Berarti ini kita sebut sebagai tabel 2way. Kemudian 3way. 3way itu katakanlah kita melihat merek, sudut, kecepatan. Nah, ini berarti ada 3 merek, sudut, kecepatan 3way. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam ini kita sebut sebagai respon atau data hasil ukur.
Oke. Ini contoh grafik ya. Jadi kalau di kiri ini merupakan diagram batang ya. Ini hanya membedakan saja ya, ini PNS sekian, ini yang swasta sekian, yang wira swasta sekian gitu ya. Kemudian melaju ke tengah atas, ini namanya apa? Ini namanya scatter plot. Jadi di sini saya mencoba membuat pola hubungan antara dua variabel di sini ya. Nah, di sini scatternya seperti ini. Apa yang bisa kita baca dari sini? Nah, kita belum sampai membaca ya. Ini hanya ilustrasi dulu. Kemudian di sini ada time series plot misalkan. Di sini berarti kalau kita bicara time series ini data deret waktu. Jadi di sini variabel di sumbu X ini merupakan waktu, kemudian Y ini responnya. Oh, ternyata dia cenderung tren naik atau bagaimana. Kemudian yang kiri tengah ini pie chart. Nah, pie chart ini sebetulnya mirip dengan peran dari diagram batang. Kemudian yang tengah ini histogram ya. Histogram itu sebetulnya menunjukkan distribusi dari sebuah data. Saya punya sekumpulan data, distribusinya seperti apa sih? Oh, distribusinya normal. Normal itu artinya seperti lonceng bentuknya ya. Kayak lonceng itu kan simetri antara kiri dan kanan ya. Kemudian ada puncak di tengah, itu sebagai rata-rata. Kemudian bisa jadi mungkin eksponensial, berarti dia akan, misalkan eksponensial negatif itu berarti dia tinggi kemudian akan berangsur turun secara perlahan menuju titik nol, itu berarti eksponensial negatif. Dan seterusnya, misalkan uniform, berarti dia sama. Jadi ini merupakan visualisasi dari distribusi frekuensi ya, kalau histogram itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan distribusi dari sekumpulan data tersebut. Kemudian yang berikutnya ini box plot ya. Berarti di sini saya punya beberapa kumpulan data, ini kita bandingkan sebetulnya. Kita bandingkan distribusinya tapi menggunakan box plot. Di sini bisa kita jelaskan sebetulnya. Oh, warna hijau ini dia punya variansi sekian dengan rata-rata sekian atau median sekian. Oh, yang warna kuning paling kanan ini dia paling tinggi sebetulnya rata-ratanya, tapi dia variannya sangat besar. Nah, varian itu ditunjukkan dari panjangnya box ini ya. Kemudian yang warna biru ini berarti dia rata-rata sekian dengan varian sekian. Sekian ini artinya variannya kecil ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang bisa dikatakan bagus atau bisa dikatakan tidak, tergantung apa yang kita bicarakan gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ini gambar kontur ya. Kontur itu biasanya seperti peta ya. Peta katakanlah, oh ini dataran tinggi. Dataran tinggi ini kita notasikan dengan gambar yang berwarna merah. Oh, dataran rendah dengan warna hijau dan seterusnya. Jadi ini namanya kontur. Kemudian di sini ada surface. Surface itu seperti ini. Berarti di sini ada variabel C1, C2, C3. Di sini kita cari surface-nya. Surface ini sebagai respon dari C1 dan C2. Misalkan kita tentukan C1-nya 1, C2-nya 3. Oh, ternyata C3-nya sekian. Jadi variabel responnya adalah C3. Di sini kalau lihat gambar, ini ada titik minimum. Ternyata minimumnya dia pada titik sekian koma sekian. Katakanlah C1 sekian, C2 sekian. Nah, gambar yang paling akhir adalah dot plot. Jadi di sini kita ngeplot titik-titik berdasarkan frekuensi ya. Misalkan di sini ada katakanlah nilai angka 0, 1, 2, 3, muncul nilai 0 itu berapa kali. Itu frekuensinya kita hitung, kita gambarkan dalam bentuk dot plot. Baik, kita lanjutkan. Oke, mungkin itu pertemuan hari ini. Semoga Anda semakin paham dengan statistik. Dan minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan apa sih materi berikutnya. Tunggu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.